Bantuan dari Mas Is untuk karakterisasi material ini. Saya waktu itu mensintesis, kemudian saya bawa Mas Is tolong gimana Mas Is gitu. Saya belajar dari Mas Is waktu itu. Dan ini warna itu terkait dengan ukuran partikelnya, ukuran quantum dot-nya. Jadi misalnya seperti ini, ukurannya lebih besar dibandingkan ini, kemudian lebih besar dibandingkan ini. Dan ini salah satu hasil. Meskipun ya jadi tergantung daripada
ujian yang membuat saya, salah satu yang membuat nilai saya jeblok waktu itu material ini salah satu yang ada di sini. Dan saya sebenarnya materialnya sederhana, cuma saya tidak tahu saat itu posisinya yang mana ada di mana. Dan mungkin teman ada yang tahu ini sulfur, ini metal, ini hidrogen. Kopi. Ya bisa beri terus. Ya, jadi ini sebuah sistem. Kemudian ya ini kenapa mungkin beberapa teman pernah mendengar ada yang namanya SSMA. Saya sering bilang SSMA karena ya awal mulanya dari sini. Saya sempat stres gara-gara salah menyelesaikan persoalan yang ini, meskipun sebenarnya cukup sederhana, tapi saya nggak tahu posisinya waktu itu. Jadi sampai sekarang saya masih teringat dengan struktur yang ada yang ini. Kemudian salah satu bidang lain yang saya pelajari tentang termoelektrik. Jadi termoelektrik ini adalah untuk mengubah panas menjadi electricity, dan panas itu bisa kita dapatkan di mana saja, dan bisa dijelaskan pada diagram gambar ini, di mana jika kita mempunyai dua temperatur yang berbeda, kita bisa menjatuhkan tegangan dengan area tegangan ini, maka bisa menghasilkan arus listrik. Sebaliknya, jika kita menaruh tegangan di sini, maka menghasilkan dua perbedaan suhu dan mengakibatkan adanya thermal current. Dan salah satu kunci untuk merealisasikan termoelektrik ini adalah dengan ini, adanya elektron quantum coupling di sini. Elektron itu terkait dengan electrical conductivity dan quantum itu terkait dengan thermal conductivity, dan dua hal itu harus dipisahkan karena mereka biasanya kalau kita mempunyai thermal conductivity yang tinggi, biasanya electrical conductivity-nya juga tinggi. Sebenarnya itu tidak bagus, dan ini satu tantangannya. Dan salah satu cara saya waktu itu dengan menggunakan struktur karbon yang ada di sini untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan mengganti berbagai posisi daripada geometri grafin, dalam hal ini grafin yang ada di sini. Kita bisa melihat perubahan electrical properties yang ada. Dan ini salah satu impian saya untuk bisa melihat, untuk bisa membuat sebuah sustainable cyclic hanya berdasarkan air dan energi matahari. Jadi kuncinya hanya 3. Jadi 1, energi matahari, kemudian air, dan gas buangan CO2. Dan menurut saya inilah yang bagaimana sebuah sustainable energy harusnya berjalan. Jadi misalnya dari sini kita bisa mengkonvert langsung energi matahari menjadi listrik, baik itu melalui solar cell atau termoelektrik. Jika ada perbedaan panas, dan kita bisa mensuplai sebuah rumah tanpa hanya melalui dua device ini, dan bisa dikenal dengan net zero electrical consumption. Jadi jumlah energi yang diproduksi sama dengan jumlah energi yang dikonsumsi. Kemudian di sini adalah awal mulai dari sini, kan kita punya cadangan air yang sangat banyak sekali, dan sayang sekali disparitas daripada
sebuah chemical energy yang sama, kita hanya membutuhkan storage yang